Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Ramadan, pendamping PKH Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan materi diklat stunting Modul 3 Pencegahan dan Penanganan Stunting bagi STM Kesos. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu stimulasi. Stimulasi adalah rangsangan yang dilakukan oleh orang tua sejak janin dalam kandungan. Sampai anak lahir, yang bertujuan untuk merangsang semua sistem indera seperti pendengaran, penglihatan, perabaan, pembauan, pengecapan, termasuk gerakan kaki dan jari-jari tangan, serta mengajak berkomunikasi. Mengapa stimulasi penting bagi janin? Pada usia janin 0 sampai 10 bulan, neuron atau sel saraf mulai tumbuh. Ini adalah masa paling penting dalam proses perkembangan otak anak, karena akan terbentuk lebih dari 100 miliar sel-sel saraf neuron. Pemberian stimulasi dapat merangsang pembentukan atau hubungan antara sel-sel saraf. Semakin banyak yang terbentuk, maka semakin mengoptimalkan fungsi otaknya. Semakin dini dan semakin rutin anak diberikan stimulasi, maka jaringan otak anak-anak berkembang mencapai 80% pada usia 3 tahun. Nah, itu ya. Sedikit saya jelaskan berkenaan dengan apa itu stimulasi. Jadi stimulasi itu rangsangan. Mengapa stimulasi itu penting bagi janin? Nah, itu tadi ya, udah saya jelaskan. Kemudian syarat dan prinsip dalam pemberian stimulasi pada janin. Yang pertama adalah ibu hamil harus mampu menjaga kondisi lain-lain, seperti menjaga kondisi emosional seperti sedih, kesal, marah, dan lain-lainnya. Itu harus kita jaga juga. Jadi suasana hatinya juga harus baik. Kemudian stimulasi pada janin itu 3 bulan trimester adalah waktu selama 3 kali siklus netronisasi atau 3 bulan. Bayi sudah mulai bergerak di 3 bulan pertama. Nah, ini perlu kita berikan stimulasi ya melalui sentuhan tangan untuk merespon gerakan-gerakan atau dengan rangsangan sentuhan lembut ayah dan ibu ya, supaya apa, bayi yang ada di dalam perut ini juga ikut terangsang. Kemudian stimulasi suara. Nah, stimulasi suara dapat diberikan pada janin berusia antara 14 sampai 27 minggu. Pada usia tersebut, janin dalam kandungan sudah mulai mengenali suara-suara yang hadir di sekitarnya. Sebagai contoh sederhana, di rumah yang menghasilkan suara lembut dapat dipergerakkan pada janin. Misalnya nyanyian ya, kita sambil menyanyi, kemudian kita mendengarkan morotal atau Al-Quran ya. Nah, ini juga akan merangsang kepada perkembangan janin. Kemudian stimulasi cahaya. Stimulasi cahaya ini bisa kita lakukan juga kepada janin yang masih ada di dalam perut. Sekitar janin berusia 22 minggu sudah dapat membedakan situasi terang dan gelap. Jadi jangan salah ya, walaupun bayi dem ini sudah bisa terang dan gelap.
Oleh karena itu, stimulasi di usia 3 bulan kedua sudah dapat dilakukan untuk merangsang penglihatan janin, termasuk pembentukan sel-sel otak yang sedang bertumbuh agar dapat optimal. Kapan dilakukan stimulasi pada janin? Itu tadi ya, sejak dinyatakan hamil maka seorang ibu harus selalu makan makanan yang bergizi untuk kepentingan tumbuh kembangnya dalam kandungan. Hal tersebut tidak dapat ditawar-tawar lagi. Jadi begitu dinyatakan hamil ya, ini harus kita jelaskan kepada KPM pada ini bahwasannya kapan. Nanti bertanya, oh kapan untuk ini? Nah, yang harus dilakukan adalah begitu hamil, ini harus kita berikan asupan gizi yang cukup supaya bayi di dalam perut, janin yang di dalam perut ini akan sehat. Tuh. Terus ini ya, jenis stimulasi saya akan memberikan contoh sedikit stimulasi sentuhan. Jadi sentuhan pembentukan jaringan otak, gerakan refleks, dan janin juga mulai bertumbuh. Nah, kita bisa pakailah contohnya ini tangan saya sendiri ya. Ibaratkan saya ini adalah ibu yang sedang mengandung. Nah, begitu bayi di dalam perut, ini kita langsung berikan sentuhan ya, sentuhan lembut, kita elus perut kita supaya apa? Supaya janin yang ada di dalam perut juga dapat merasakan sentuhan tangan. Itu perlu kita ketahui. Kemudian kita bisa menstimulasi tadi ya, stimulasi bayi janin di dalam perut ini dengan mendengarkan suara musik. Nah, contohnya kita tinggal bisa menyetel lagu-lagu Islami, kemudian itu hanya itu ya saya sampaikan. Itulah tadi berapa jenis stimulasi yang harus kita pelajari. Yang kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.